Bapak Ibu sekalian, tadi dari United Kingdom kita sekarang terbang ke Finlandia ya. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwa panelis kita pada hari ini hadir dari berbagai negara. Jadi sekarang kita langsung saja terbang ke Finlandia bertemu dengan panelis kedua kita yaitu Ibu Dr. Ratih D. Adiputri. Dr. Ratih D. Adiputri adalah peneliti postdoktoral bidang ilmu politik dan pengajar di University Jyväskylä, Finlandia. Kajian Parlemen Asia Tenggara dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG. Bukunya yang membahas tentang sistem pendidikan Finlandia, catatan dan pengalaman seorang ibu terbit pada tahun 2019 oleh Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Sebelum bekerja di bidang akademik di Finlandia, Ibu Ratih pernah menjadi pegawai negeri sipil di lembaga tinggi negara dan sebagai manajer bidang legislatif pada program penguatan pemerintahan lokal yang dibiayai oleh USAID di Jakarta. Pernah bekerja paruh waktu di The House of Lords Kerajaan Inggris dan kursus ilmu politik dan demokrasi di The London School of Economics and Political Science atau LSE selama mengikuti pendidikan program penguatan parlemen oleh Hansard Scholars Program. Ibu Ratih mendapatkan gelar Master Studi Internasional dari University of Queensland, Brisbane, Australia dan gelar PhD atau Doktor Ilmu Politik dari University of Jyväskylä, Finlandia. Saat ini Ibu Ratih bersama kedua anaknya tinggal di Jyväskylä, Finlandia. Ibu Ratih, kami silakan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman selama berada di Finlandia. Silakan Ibu. Pengantar, jadi ini peta Finlandia. Jyväskylä itu kotanya sekitar 370 km dari ibu kota Helsinki. Jadi lebih ke utara lagi, yang lebih dekat dengan kutub utara, jadi itu mungkin banyak saljunya. Dan seperti yang sudah disebutkan oleh moderator, presentasi saya hari ini itu dari buku saya, Sistem Pendidikan Finlandia, dan juga dari siapabilang.com dan Kompas dari bulan Desember kemarin yang menyajikan juga apa yang bisa kita pelajari dari Finlandia untuk menyikapi pendidikan di masa pandemi. Jadi teman-teman mungkin bisa kontak ke sana juga nanti ya, melihat kembali. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin memperlihatkan juga ini perbedaan konsep pendidikan, karena seperti yang lain-lain mengadakan lockdown atau tidak sekolah, di Finlandia tidak, kami tetap sekolah. Jadi hanya 2 bulan, waktu bulan Maret sampai bulan Mei saja, jadi sekarang sudah masuk seperti biasa, masuk di sekolah, tapi itu ada ceritanya. Makanya ini yang akan saya perlihatkan, di buku juga ada sebenarnya, halaman 217. Jadi kalau model pendidikan umumnya itu ada standarisasi, ada ujian, terus adanya penekanan pada literasi dan numerasi, juga adanya tanggung jawab dan konsekuensi, bagaimana sekolah harus baik, jadi bahkan mendapatkan budget yang bagus gitu ya. Kalau di Finlandia tidak, sistem pendidikan Finlandia itu fleksibel dan beragam. Jadi kalau ada satu kurikulum di tingkat nasional, bisa 300 kurikulum di tiap sekolah atau tiap daerah. Jadi sangat-sangat diverse gitu ya, beragam sekali. Juga penekanannya kepada ilmu pengetahuan yang meluas. Jadi di sini ada kelas musik, ada kelas olahraga, kreativitas, pekerjaan tangan itu masih dihargai sampai sekarang. Moralitas, jadi hal-hal yang menurut kita tidak penting mungkin ya zaman sekarang gitu, tidak bagi mereka. Jadi ini yang membuat mereka keseimbangan antara dunia pendidikan dan juga moralitas anak gitu ya, dan kreativitas dan juga keterampilan mereka. Dan kemudian pasti ada juga rasa percaya berdasarkan profesionalisme. Guru di sini amat terpercaya. Guru itu harus lulusan S2. Jadi pasti menekankan semuanya kepada kualitas guru di kelas. Ujian nasional itu hanya 1 kali, itu di tingkat SMA akhir. Jadi semuanya memakai dari guru kelas sendiri, dari sekolahnya. Gitu. Jadi pendidikan di Finlandia ini lebih siap karena adanya learning environment yang sudah tersedia jauh sebelum masa pandemi. Jadi saat pandemi terjadi bulan Maret waktu itu 2020, langsung dari rumah, tapi semuanya berjalan dengan mulus karena memang sudah ada itu tadi ya. Karena selain ada Kementerian Pendidikan, kita juga ada badan pendukung, yaitu Badan Nasional Pendidikan Finlandia, ini yang mengurus kurikulum, evaluasi segala macam tuh ini.
Jadi berbeda dengan tingkatan undang-undang atau politiknya gitu ya. Di sini ada, dan ini ada Pedanet, juga ada website sekolah, ada info kelas, bagaimana kita berkomunikasi di sekolah itu dengan Wilma dulunya, ada Uvascula in School, dan juga ada badan Finnish Institute of Education and Research, ini yang mengurusi tes visa. Kalau teman-teman guru-guru mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi kita coba akan lihat satu-satu ya. Ini Pedanet ini semua sekolah setidaknya di kota saya di Uvascula, di Uvascula dan bahkan provinsi Finlandia Tengah itu ada di sini. Jadi nanti bisa teman-teman lihat juga sendiri. Pedanet itu untuk bahan pelajarannya ada, bahannya untuk guru mengajar ada, informasi tentang sekolah ada di sini. Kemudian di dalam Pedanet ini seperti ini ada video untuk filosofi Finlandia, filosofi pendidikan Finlandia, bagaimana itu lifelong learning, pendidikan seumur hidup itu dijalankan, itu di sini. Kemudian juga ada website sekolah, ini kebetulan website sekolahnya anak saya, jadi anak saya satu kelas 2 SD, satunya kelas 2 SMA, jadi terlihat sekali sangat informatif. Jadi dari liburan sekolah, dari kegiatan anak-anak per minggu, itu semua lengkap di sini di sekolah website sekolah ya. Kemudian juga ada website sekolah kelas seperti ini. Disinilah kita mengumpulkan tugas-tugas waktu 2 bulan lockdown kemarin, mengumpulkan tugas-tugas, jadi tidak memakai sosial media sama sekali. Jadi di sini terlihat bagaimana anak-anak mengamati musim semi waktu itu. Ada video belajar matematika, ada macam-macam gitu ya. Nah, di sini ini dalam media Wilma, bagaimana kita berkomunikasi antar guru. Di dalamnya tuh ada pesan-pesan, ada jadwal, ada nilai-nilai mereka, bagaimana asesmen. Dan di sini juga meminta informasi kepada orang tua gitu. Kalau bolehkah anak saya diambil fotonya, bolehkah kita pergi kemana, itu di sini dalam form. Jadi lengkap sekali. Sekarang websitenya FIER ini di universitas saya, Universitas Uvascula, itu adalah pusatnya PISA test. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa Indonesia itu terkenal, di Finlandia itu terkenal dengan PISA-nya, itu pusatnya di sini. Kebetulan di bawah itu gedungnya di dekat saya. Nah itu mereka membuat soal, jadi soal dari lembaga OECD itu dimasukkan ke sini dan diterjemahkan, dibuat pelatihannya buat guru-guru. Jadi macam-macam itu sudah siap di sini. Ada informasi segala macam statistik itu ada di sini. Nah ini, jadi hanya informasi sedikit soal PISA test. Ini PISA test yang seperti teman-teman tahu, ini survei yang dilakukan setiap 3 tahun sejak tahun 2000 dan membuat Finlandia sebagai negara yang berpendidikan terbaik di dunia, karena sampai terakhir tahun 2018 evaluasi yang diadakannya itu membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan sangat tinggi. Finlandia di atas 520-an, dan sedang negara-negara lain yang sekitar 79 negara rata-ratanya itu 480-an. 490, dan Indonesia 300, sangat-sangat rendah. Jadi ini yang membuat Finlandia mungkin lebih maju ya. Nah, untuk pengaruh pandemi COVID kemarin, di sekolah kami hanya 2 bulan. Jadi sekitar Maret atau bulan Mei 2020, itu untuk anak SD. Anak SD di sini ada kelas 1 sampai 9, itu sampai SMP ya di Indonesia mungkin ya. Jadi kemudian ada liburan musim panas, Juni sampai pertengahan Agustus. Jadi hanya 2 minggu waktu itu bulan Mei. Sejak Agustus sudah masuk lagi sampai sekarang. Walaupun kasusnya naik, tetap anak siswa SD kelas 1 sampai 9 itu belajar normal di sekolah. Siswa SMA mungkin bisa bergantian. Jadi seminggu di rumah, seminggu di sekolah, seperti anak saya, tergantung kapasitas ruangan. Siswa kelas 1 SMA dan mahasiswa tahun pertama biasanya boleh ke kampus. Waktu itu 25 kita maksimal satu kelas. Di atas jumlah ini harus online. Tapi untuk melihat kapasitas tidak terlalu penuh di sekolah, tapi semuanya aman. Dan masker hanya diwajibkan untuk usia 15 tahun ke atas. Lagi-lagi ini karena data. Untuk anak-anak kecil di bawah 15 tahun dibuktikan dengan data di Finlandia bahwa mereka lebih tidak rentan terhadap virus ini, karena kalau misalnya mendapatkan virus corona pun mereka tidak harus di rumah sakit, bisa di rumah saja. Jadi gini. Dan hobi juga tetap dalam satu kelompok. Jadi apabila ada satu kasus, waktu itu anak saya termasuk dia hobinya skating, jadi ada satu kasus di kelompoknya terkena, hanya kelompok itu saja yang dikarantina. Nah di sini tenaga kesehatan harus siap. Kita dikarantina, orang tua ditelepon dari pihak rumah sakit untuk mengantarkan anak tes corona, semua satu kelompok. Tapi ini yang mungkin agak susah kalau penduduknya besar ya. Nah, pandemi COVID di Finlandia ini satgasnya jelas, Finnish Institute for Health and Welfare. Ini ada websitenya, sangat update. Kita hanya melihat dari informasi sini aja. Juga kita tahu bahwa Finlandia itu warganya
sangat taat pada pemerintahnya memberikan berita yang akurat, warganya taat, dan juga kita memiliki Coronafilku. Setiap lembaga pemerintah, biasanya saya dapat handphone kantor itu diberikan aplikasi ini, Coronafilku itu diaktifkan, jadi sekitar 2 juta penduduk dari 55 populasi menggunakan Coronafilku ini di smartphone mereka. Jadi ada siapa yang kena, mereka langsung memasukkan datanya. Kalau saya ada, jadi siapa yang terkena bukan terkena, ada tanda dari Bluetooth itu titit itu oke. Ada dekat saya ada orang yang pernah terkontaminasi, jadi kita harus hati-hati, jangan membuat lagi rantai memanjang gitu dengan pergi ke tempat umum misalnya. Jadi hari ini yang bagus juga gitu ya. Jadi syarat pendidikan daring atau dalam jaringan di Finlandia ini adalah pemerintah yang berkomitmen untuk masyarakat, data yang akurat, dan media publik yang informatif. Masyarakatnya juga berkarakter baik dan juga memiliki etika yang baik, sudah jelas di mana-mana tuh diberitahu informasi, mereka mengikutinya. Dan juga pengajar yang kompeten, dia mengajarkan siswa belajar sesuai usia, mengajarkan metode pembelajaran sendiri, dan juga motivasi membaca. Ini juga ada sedikit berita bahwa ini Yle.fi ini media televisinya Finlandia yang sangat informatif, dan di situ ada linknya di situ, silakan teman-teman nanti klik. Itu adanya page belajar jarak jauh. Itu di situ di dalamnya banyak materi-materi untuk siswa sekolah, dan kalau menggunakan para guru juga bisa untuk memberikan tugas di situ. Terus ada lagi beberapa website yang acara-acara televisi publiknya itu sangat bermutu, juga dari acara-acara anak-anak setiap hari, bahkan sampai pelajaran sekolah tersedia di sini. Nah, apa yang berbeda di pendidikan berbasis digital ini? Seperti yang kita tahu tadi ya, adanya kepercayaan kepada pemerintah, dan juga untuk masyarakat tuh dipersiapkan tiga hal dahulu. Mindset-nya atau mental gitu ya, karakter, etika, dan budaya literasi ini, karena harus banyak membaca gitu ya. Dan adanya etika, ini tadi ya seperti saya bilang, adanya surat izin, dan kita selalu untuk melakukan sesuatu harus minta izin sebelum ngambil foto atau video. Walaupun sudah ada formnya, pasti guru boleh saya minta, jadi ada yang tidak mau pun bisa memberi kesempatan untuk mereka pergi gitu. Jadi itu selalu nih, etika ini ada. Juga kesiapan infrastruktur teknologi pendidikan, jadi tidak menggunakan sosial media, walaupun ada Zoom atau Teams, tapi di institusi masing-masing. Saya suka sekali dengan narasi dari Bojonegoro tadi ya, ada si Fajar Goro aplikasi itu bagus sekali gitu. Itu mungkin bisa digalakkan untuk daerah-daerah yang lain mungkin. Nah, memahami etika seperti ini itu artinya meminta izin sebelum mempublikasi foto. Jadi jangan mempublikasi tanpa izin, tapi kalau tidak izin nggak apa-apa gitu ya. Dan menyebutkan sumber info, dan seperti yang saya bilang, membuat perjanjian sekolah atau perkumpulan atau hobi dengan wali kelas boleh atau tidak membuat foto dari situ dan dipublikasikan gitu. Juga foto dari belakang, tidak terlihat nama dan muka, tidak lengkap, karena itu untuk etika orang gitu ya. Juga adanya kesetaraan gender dan usia. Saya diberitahu gitu, kita ada semacam pedagogi sebagai pengajar kalau misalnya membuat acara gitu ya, jangan sampai perempuan semua atau laki-laki semua. Jadi kalau bisa ada kesetaraan gender di situ, dan juga usia. Kalau ada yang mungkin middle age, cari yang anak muda gitu atau bagaimana. Nah, ini yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua. Juga perpustakaan yang lengkap. Di sini budaya literasi itu sangat-sangat dihargai. Jadi anak-anak SD suka ada challenge dari pemerintah, ayo membaca 20 halaman sehari atau mendengarkan audiobook selama 20 menit. Itu selalu digalakkan, dan juga mereka mempunyai diploma membaca. Jadi setiap setahun mereka membaca dari 6, 12 sampai 24 maksimal. Jadi anak-anak dibuat menyenangkan gitu. Ini dari perpustakaan di sekolah, perpustakaan di kota, dan juga ada mobil perpustakaan yang datang ke sekolah. Gitu. Nah, ini kebiasaan baru yang umum, menjaga kebersihan, menjaga jarak di tempat umum itu pastilah. Jadi tidak perlu diberitahu tuh, mereka selalu begini. Kalau sudah datang ada antrian, mereka menjaga jarak, memakai masker, dan juga keluar kalau sehat saja. Ini selalu dilihatkan di mana-mana gitu ya. Yang berbeda. Jadi di sini kebiasaan baru itu di sekolah seperti ini, di kampus saya seperti ini, ada tolong jaga jarak. Lihat di ruangan ada berapa, yang dulunya boleh berapa aja, sekarang kan ada maksimumnya, itu harus diperhatikan. Jadi, dan juga kebiasaan baru ini tadi, kalau online itu biasanya rata-rata 2 jam.
gitu. Video kuliah tuh biasanya 20 menit, baru yang lainnya kita diskusi sampai 1 jam. Kalau setelah itu kita harus break biasanya gitu. Terus dari informasi dari institusi sekarang adalah tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang, jadi semua sudah masuk online. Juga ada untuk sholat Jumat, kumpul-kumpul macam-macam itu semua, dan ini ditaati gitu sejak Natal kemarin sampai sekarang, sampai tanggal 13 Januari kalau tidak salah, maksimal 10 orang. Juga tidak berkerumun, menggunakan masker di tempat umum, dan keluar kalau hanya perlu. Dan juga hobi sudah ditutup di atas usia 18 tahun. Jadi yang di bawah 18 tahun hobi masih berjalan dengan satu kelompok itu tadi. Nah, jadi pengaruh pandemi terhadap pendidikan ini apa? Terhadap siswa ini mengajari kebiasaan baru. Anak-anak juga tahu gitu kalau keluar harus sehat. Di sekolah itu tidak boleh orang lain masuk kecuali bahkan tidak orang tua. Jadi hanya orang guru dan anak-anak. Kalau saya pun mengantar anak karena ada sesuatu gitu, anak-anak sudah tahu, "Hei, kamu nggak boleh masuk sekolah, ibu-ibu nggak boleh. Ini hanya kami." Jadi anak-anak pun sudah mengerti etika seperti itu. Juga etika batuk dan bersin yang baik seperti itu di lengan baju. Dan juga itu tuh untuk anak-anak ya, anak-anak yang kecil, bahkan anak-anak SD, TK sudah tahu. Dan terhadap orang tua, kita memberikan waktu kepada anak, membimbing. Waktu itu saya merasakan sekali beratnya mendampingi anak karena saya juga harus bekerja gitu. Jadi 4 jam untuk dia, setelah itu saya kerja bisa sampai malam. Nah, ini yang susah kan. Jadi tidak balance lagi well-being-nya. Karena banyaknya daring ini, tolong manfaatkan waktu di luar screen gitu ya, off screen gitu. Jadi bisa olahraga, memasak, jalan-jalan. Ini anak-anak saya sukanya main ski gitu di sini. Nah, juga pelajaran untuk Indonesia ini sudah saya tulis di Kompas tanggal 2 Desember. Silakan teman-teman kalau untuk melihat. Juga yang terpenting adalah yang saya tulis di situ untuk Indonesia. Siapkah tenaga kesehatan? Jadi bukan soal izin, bukan soal apa-apa, tapi tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan kita masih babak belur itu ya, rumah sakit penuh, ini siap nggak gitu? Karena di kebetulan akhir tahun lalu itu di Finlandia untuk kasus corona di rumah sakit itu 0 untuk Jyväskylä ya. Jadi benar-benar tenaga kesehatannya siap gitu. Nah, kebiasaan baru itu juga hanya bertemu dengan teman-teman sekelas, tidak bertemu dengan teman-teman di kelas lain. Masuk ke sekolah itu dengan pintu yang berbeda. Jadi kebetulan pintu-pintunya tuh dibuka, dan jadi 5 pintu di sekolah itu terbuka semua, dan masuknya waktu yang berbeda misalnya. Jadi ada yang jam 8, ada yang 8:15, ada yang setengah 9 gitu. Dan gurunya juga memakai masker dan face shield, dan di Finlandia itu yang memakai masker hanya di atas 15 tahun ke atas atau bisa tempat publik, tapi biasanya tidak, karena kayak saya di kantor pun saya tidak pernah ketemu orang lain gitu. Juga disiplin, dan keluar rumah hanya kalau perlu, karena kita masih pandemi ya. Jadi walaupun di Finlandia, di Jyväskylä kasusnya kecil, kita semua taat gitu. Jadi intinya kalau untuk untuk Indonesia itu sebenarnya kreatif lah tetap di saat pandemi corona ini, yang saya bisa beritahu karena kita hanya 2 bulan ya waktu itu lockdownnya dari rumah. Jadi tugas sekolah itu yang sederhana atau di lingkungan rumah aja, misalnya membersihkan ruang mainan, menanam benih, bawang, semangka, cabai, dan coba ikuti hasilnya. Itu ada gambarnya di atas itu. Senang sekali anak saya setiap berapa hari itu mulai, "Oh, udah tumbuh mah," gitu-gitu. Itu sangat terlihat sekali anak-anak antusias gitu dengan itu. Juga misalnya mengatur baju di lemari, album foto keluarga, menu makanan keluarga seminggu, itu anak-anak senang kalau dilibatkan seperti itu. Juga tentu saja olahraga di luar rumah dan menikmati alam. Saat terakhir kemarin itu musim semi masuk ke musim panas ya, jadi habis dari musim dingin, terlihat setelah salju mencair, terlihat semua bunga-bunga bertumbuhan, itu dilihat sama mereka, di foto, dikirimkan ke gurunya. Jadi ini ada termasuk Merdeka Belajar juga ya, cuma mata pelajaran yang mereka sukai lebih, tolong dimotivasi gitu. Juga ada rasa trust ada guru terhadap anak gitu. Oke, anak-anak maunya ini, silahkan gitu. Jadi tidak perlu harus dikontrol terus-terusan, harus setiap hari mengumpulkan tugas, tidak. Jadi kami juga mengumpulkan tugas seminggu sekali waktu itu, tiap hari Jumat. Jadi tugas sudah terlihat dari Senin sampai Jumat, dikumpulkan pada akhir minggu itu boleh gitu. Jadi intinya juga adanya creative thinking untuk ini menggalakkan creative thinking, karena nanti PISA tahun ini nih, PISA Test 2021 itu creative thinking ada aspek baru lagi. Jadi ini kita yang masih terengah-engah dengan membaca dan literasi dan matematika, sekarang tambah lagi creative thinking, dan ini nggak bisa dipelajari hanya dengan pakai buku gitu. Ini benar-benar hanya dalam kebiasaan-kebiasaan anak-anak setiap hari gitu ya. Jadi siapkah Indonesia akan hal ini?
Jadi penutupnya bagi saya ini education itu soal budaya. Jadi mungkin Finland memiliki pendidikan terbaik, tapi tentu saja tidak bisa dikopi mentah-mentah ke Indonesia misalnya. Jadi pendidikan yang holistik itu amat diperlukan dan juga harus menyesuaikan dengan budaya kita, budaya di Indonesia. Demikian, terima kasih. Semoga baik, bermanfaat. terima kasih sekali Ibu Rati atas sharing pengalamannya pada sore hari ini. Luar biasa sekali, semakin sore semakin menarik sepertinya ya. Saya sedikit ambil apa yang dari Bu Rati sampaikan tadi, bahwa di Finlandia sendiri itu dari mulai pemerintahan sampai masyarakat itu sudah sangat baik programnya ya, dari mulai pemerintah sampai ke masyarakat sendiri itu memang etikanya sudah sangat baik dan itu sudah sangat biasa dijalankan di Finlandia. Seperti dari mulai pemerintah menyiapkan apapun untuk masyarakatnya, untuk negaranya, untuk rakyatnya, dari mulai pendidikan yang siap, kemudian tenaga kesehatan yang siap seperti itu, dan juga dari masyarakatnya sendiri juga tidak hanya dari pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat juga memiliki etika dan mengikuti apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, kemudian diikuti dengan baik. Jadi inilah yang menjadi bangsa yang siap juga, karena semuanya itu berusaha, tidak hanya dari satu pihak seperti itu ya. Barangkali ini juga di Indonesia kita juga bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa ketika kita bisa mulai dari diri sendiri ya, ketika etika, ketika ada informasi, kemudian tadi budaya baca, literasi yang perlu kita perhatikan sekali, dan itu kita bisa ikuti, barangkali sedikit tidaknya kita bisa merubah dari diri kita sendiri, kemudian baru kita mengubah komunitas yang lebih besar, Pak. Apalagi satu negara kita Indonesia seperti itu. Tadi pendidikan yang sangat fleksibel dan beragam ya, ada satu panduan dari pemerintah yang sudah konsisten dari pemerintah, kemudian juga dari sekolah sendiri memiliki kurikulum yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peserta didik ya di daerah masing-masing seperti itu. Jadi sangat beragam dan fleksibel. Kemudian juga yang dikedepankan adalah kreativitas dan juga keterampilan, itu yang lebih penting dibandingkan hanya konten saja seperti itu. Dan kita tadi juga melihat bagaimana pemerintah memiliki komitmen yang baik, kemudian masyarakat yang berkarakter dan pengajar yang kompeten. Inilah yang membuat negara Finlandia menjadi negara dengan pendidikan terbaik sampai saat ini. Lalu bagaimana dengan apa yang bisa kita pelajari tadi, bahwa ketika kita sebagai sebuah negara, barangkali apa yang bisa diambil dari untuk Indonesia, tadi kita kembali mengingatkan bahwa semua ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Kita sebagai individu juga bisa melakukan perubahan ini dengan tadi yang pertama adalah etika. Setiap apapun yang kita lakukan itu kita bisa juga mulai sekarang ya, kita meminta izin kepada orang, kita juga membaca apa yang ada di sekitar kita, ini melatih diri kita sendiri. Terima kasih Bu Rati atas sharingnya luar biasa pada hari ini.